Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, diduga pengemudinya dalam pengaruh minuman keras. Sebuah mobil yang melaju kencang terlibat kecelakaan tunggal, menabrak sebuah gapura desa di Kabupaten Semarang. Selain menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan kantor desa, 3 penumpang tewas dan 2 lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah warga berusaha mengevakuasi sopir dan penumpang minibus jenis Toyota Innova bernomor polisi H8739WL yang terlibat kecelakaan tunggal dengan menabrak gapura kantor Desa Klepu, Jalan Raya Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dari video tersebut terlihat akibat kerasnya benturan kondisi mobil dalam keadaan ringsek pada bagian depan. Untuk pengemudi dan penumpang, 2 orang terlihat terjepit bodi mobil, sementara lainnya tampak tergeletak di jalan. Warga menyebut peristiwa kecelakaan tunggal maut ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Selain menyebabkan 3 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka, kerasnya benturan menyebabkan 1 ruangan rusak parah dan gapura kantor desa hancur. Dari data Satlantas Polres Semarang, 2 orang selamat, keduanya warga Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Untuk 3 korban meninggal merupakan warga Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Kejadiannya hari Rabu jam 1:30 ada kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Pringapus, Klepu, Kabupaten Semarang. Korban meninggal dunia di TKP, 1 orang, kemudian menyusul 2 di rumah sakit, dan yang 2 luka ringan. Pak, dugaan sementara penyebab kecelakaan apa, Pak? Penyebab kecelakaan kemungkinan dari rumah sakit menyatakan ada kandungan alkohol. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan tunggal ini diduga disebabkan oleh pengemudi terpengaruh minuman keras. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh petugas Satlantas Polres Semarang. Hendro Teguh, Kompas TV, Kabupaten Semarang. Usai pulang kerja menjadi pembantu rumah tangga di dekat rumahnya, Jalan Jambe, Semarang Timur, seorang wanita parubaya ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher. Untuk mengetahui motif kejadian tersebut, petugas melakukan pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian. Sayem, warga Jalan Jambe, Semarang Timur, ditemukan tewas dengan kondisi luka sayat di leher. Korban yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga tersebut ditemukan tewas tidak jauh dari rumahnya oleh tetangga korban. Salah satu saksi yang sempat mendengar teriakan korban mengaku tidak mengetahui ada orang yang lari dari lokasi tersebut. Namun sebelum korban ditemukan tewas, sempat mendengar korban merintih kesakitan dan ketakutan. Ya, pertama kencang, Pak, suaranya. Kencang sekali, jadi kayak kaget, kayak takut gitu. Yang pertama agak panjang, yang kedua itu kayak ketakutan. Terus yang ketiga kok suaranya hampir habis, terus tidak kedengeran lagi lah. Ibu saya suruh nyamperin, tidak berani ada orang yang nungging katanya. Gitu. Suami korban yang mengetahui kejadian tersebut hanya bisa pasrah melihat istrinya tewas di dekat rumahnya. Dirinya mengaku perhiasan yang berada di leher istrinya hilang. Saya nangis-nangis, apa udah gini. Apa, Pak, yang hilang, Pak? Kalung ya? Untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut, petugas melakukan olah tempat kejadian serta meminta keterangan saksi yang sempat melihat kejadian tersebut. Korban yang diduga mengalami luka sayatan di leher dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk dilakukan visum. Kini kasus pencurian disertai kekerasan yang menimpa seorang pembantu rumah tangga ditangani Polsek Semarang Timur. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Seorang wanita parubaya berusia 60 tahun tertangkap masyarakat saat melakukan aksi pencurian di Pasar Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Warga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 kg mete dan uang belasan juta rupiah yang dibawa pelaku. Wanita parubaya yang sudah berusia 60 tahun yang tertangkap tangan oleh masyarakat Pasar Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
Wanita dengan nama Temu, warga Patemon, Tengaran, Kabupaten Semarang ini ditangkap masyarakat sesaat setelah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah toko sembako di Pasar Ungaran. Dari pemeriksaan warga yang sempat menginterogasi pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian 2 kg mete di sebuah toko sembako. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku beberapa hari sebelumnya juga melakukan aksi pencurian di sebuah toko busana, di mana ia berhasil mencuri 60 buah jilbab dalam sebuah plastik besar. Dari rekaman CCTV toko busana terlihat modus pelaku yang sangat tenang dalam mengelabui penjaga toko. Saat penjaga toko lengah, wanita berusia 60 tahun ini mengambil sebuah plastik hitam besar yang berisi 60 buah jilbab atau kerudung dan membawanya keluar toko. Untuk menghindari kecurigaan penjaga toko, sebelum pergi wanita tersebut membeli sebuah pakaian dalam. Penangkapan pelaku ini merupakan upaya swadaya masyarakat Pasar Ungaran yang telah mengenali ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dan hanya selang 2 hari dari aksi pencurian di toko busana, pelaku kembali melakukan aksinya di sebuah toko sembako dan berhasil mencuri 2 kg mete. Sesaat setelah keluar toko sembako, pelaku kemudian diamankan oleh keamanan pasar yang telah mengintai pelaku. Dari keterangan pihak kepolisian Polres Semarang, pelaku ternyata juga pernah melakukan tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman sebanyak 2 kali di rumah tahanan Kota Salatiga pada tahun 2008 dan tahun 2010 lalu. Dan diinterogasi lagi Menikmati lezatnya serabi pegandon saat buka puasa. Tunggu setelah jeda berikut ini.